Akhirnya saya masuk ke S2 ke ITB. S2 ITB, saya jadi anak TK. Dianterin sama ayah saya. Oh gitu? Iya. ITB tuh dianterin ya tiap hari? Dianterin tuh saya duduk. Ayah saya tuh di pintu nungguin. Dan saya sambil keringet dingin sambil ngedengerin dosen ngomong gitu, nggak ada yang satupun yang masuk saya. Sambil saya lihat ayah saya masih nongkrong di sana apa enggak gitu. Balik lagi di Bos Cendol. Tetap di Ceplas Bos Cendol bersama Bos Cendol. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Bos Cendol di Ceplas Bos Cendol. Nah, setiap orang pasti punya kisah kehidupan yang berbeda-beda, dan setiap kisah kehidupan pasti punya pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan di kesempatan kali ini, Bos Cendol sudah bersama-sama dengan seorang guru besar, seorang akademisi, yang nantinya akan cerita banyak hal tentang apa yang orang sebut dengan anxiety disorder. Nah, kebetulan ibu di samping Bos Cendol ini adalah salah satu penderita anxiety disorder. Nah, teman-teman spotters mungkin tidak tahu anxiety disorder itu apa. Nanti sesudah ini kita akan gali apa sih sebenarnya anxiety disorder ini. Tetap di Bos Cendol, di Ceplas Bos Cendol. Bos Cendol bersama Ibu Trina Tale, Profesor Dr. Trina Tale ya Bu ya? Iya. Ibu tolong jelaskan Bu, latar belakangnya apa sebenarnya, ngajar di mana gitu kan? Coba Ibu cerita dulu deh. Saya mengajar di jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi. Sejak tahun 2005. Sebelumnya saya ngajar di Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran. Sebelumnya lagi dulu kerja di Universitas Indonesia, jadi asistennya Bu Pratiwi yang astronot itu. Gitu. 2 tahun lah, dari tahun 91 sampai 93. Iya. Dan ada sebenarnya tadi Bos Cendol sudah banyak cerita dengan Ibu Prof ini ya, panggil Ibu Prof aja ya. Sudah banyak cerita dengan Ibu Prof tentang anxiety disorder. Jadi Ibu Prof ini pernah mengalami apa ya namanya, mau dibilang penyakit, sebenarnya sih bukan penyakit ya, atau kelainan ya. Disorder kan kelainan. Jadi banyak orang di luaran menyebut bahwa di penyakit ini adalah kelainan. Namanya anxiety disorder. Coba Ibu cerita Bu, anxiety disorder itu sebenarnya apa sih Bu? Begini, sepanjang pengetahuan saya aja ya. Iya. Masing-masing orang tuh dalam kehidupannya pasti punya merasa cemas. Nah, untuk orang yang mengalami penderitaan ini, dia merasa cemas yang terlalu berlebihan, terus-menusan. Dan tidak cuma sampai situ, dia bisa mempengaruhi seluruh kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Dan juga bisa mengarah ke psikosomatis. Jadi semua badan jadi sakit, gejalanya sakit dada, sakit lambung, kepalanya rasanya kayak mau meledak, semuanya susah berjalan, susah ngapa-ngapain gitu. Jadi seluruh aspek kehidupan rasa terganggu karena terlalu merasa cemas, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan begini. Sakit jantung, jangan-jangan apa semuanya. ya. Sampai takut keluar rumah sendirian, misalnya kalau ke mall atau bahkan saya ngajar pun waktu itu takut sekali. Jadi bahkan, gimana Bu waktu itu ngajar? Dulu saya kan waktu di... Kalau sekarang kan enak, kalau sekarang kan enak Bu. Kalau nggak ke kampus kita bisa pakai aplikasi Zoom ya. Jadi kita ngajar online ya. Bisa ngajar. Tapi kan dulu kan belum ada Bu. Jadi gimana? Dulu ini kena parah-parahnya waktu saya ngajar di Unpad. Nah, rumah saya itu di Bandung. Unpad itu kedokteran di Jatinangor. Bayang dong jauhnya itu. Dan saya harus nyetir bolak-balik kan. Nah, parahnya itu adalah jadi saya nggak ngajar. Jadi nggak ngajar? Nggak ngajar. Nah, jadi cuma datang seminggu sekali, mungkin itu pun sama teman gitu. Saking takutnya pergi gitu. Ya kadang-kadang selama itu, tapi saya kemudian minum obat oleh psikiater selama 5 tahun. Tapi waktu itu pokoknya parah lah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi betul-betul terganggu, jadi sama sekali tidak produktif gitu. Nah, kemudian sejak kapan Bu Prof ini tahu bahwa itu adalah penyakit anxiety itu? Pertama kali muncul itu ketika saya ngambil kursus bahasa Jerman, rencananya akan ke Jerman waktu itu. Anak saya masih 3 tahun. Kemudian sementara kursus tuh saya terkena serangan gitu kan.
Tapi saya pikir nggak apa-apa gitu. Sementara kursus menjelang ujian itu tiba-tiba shaking ya terus semua. ininya jantungnya berdebar racing gitu sampai pokoknya sampai saya udah rasa sudah mau mati gitu. Hanya dibawa teman-teman ke rumah sakit ke Jakarta. Setelah didiagnosis 3 hari itu sampai di ICU. 3 hari. Karena jantung saya tuh pokoknya kencang sekali. Kata dokter itu sampai 150 detaknya ya? Detaknya per menit. Kemudian udah selesai itu 7 hari lagi masih di rumah sakit. Keluarnya apa? Tidak ada apa-apa gitu. Sehat-sehat aja. Nah, ini kemudian bikin kacau gitu kan. Kita mikir badan terasa gitu. Sakit, tapi menurut diagnosa dokter malah sehat. Nggak ada apa-apa. Terus dikasih obat kayak anti penenang dan lain-lain gitu kan. Tapi saya bilang, saya sih kan nggak depresi gitu. Saya biasa-biasa aja. Tapi ya udah itu jadi takut kemana-mana gitu. Karena takut kalau biasanya anxiety disorder tuh takutnya kan mati gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dalam keadaan normal begini ya semua orang mati. Semua orang pasti mati. Ya, tapi kan yang ditakutkan ada rasa takut itu akan muncul lagi. Paniknya muncul lagi gitu. Jadi ketakutan akan berulang lagi. Kapan dia mau muncul lagi gitu. Padahal sebetulnya kayak gini sekarang jantungnya udah mulai loncat. Karena biasa aja kali. Jangan-jangan karena ada di Ceplas-Ceplos Bos Cendol malah jantungnya malah gini ya. Jadi kayak yang simpel-simpel kayak gini jadi jantungnya juga udah mulai tidak teratur gitu kan. Oke, jadi kita santai dulu, kita break sebentar. Tetap di Bos Cendol di Ceplas-Ceplos Bos Cendol. Balik lagi di Bos Cendol. Tetap di Ceplas-Ceplos Bos Cendol bersama Bos Cendol. Bu, ini kan anxiety disorder ini kan banyak orang bilang bahwa ini penyakit yang aneh sebenarnya. Orang melihat bahwa kita tuh sebenarnya sehat-sehat saja, tapi kita sendiri merasa bahwa kita ini sakit loh gitu kan. Kita ini lagi merasakan sesuatu yang kalian tidak rasa. Nah, kalau biasanya kan Bos Cendol kemarin ketemu juga dengan beberapa teman yang mengalami anxiety disorder gitu kan. Selalu bermasalah ketika mereka menjelaskan sesuatu, oh saya sakit, dan orang di luar bilang, oh kamu nggak sakit gitu kan. Padahal kita yang ngerasain sendiri. Nah, Ibu pernah nggak begitu? Bagaimana kemudian bisa menjelaskan ke orang bahwa saya merasakan sesuatu loh di dalam diri ini gitu? Bisa. Itu jadi saya istilahnya dokter shopping. Jadi tidak percaya sama diagnosis satu dokter. Jadi dokter bilang, misalnya saya rasanya sakit dada, ke dokter jantung. Nggak apa-apa gitu. Tapi saya nggak percaya, pergi lagi ke dokter yang lain gitu. Jangan-jangan paru nih, pergi ke dokter paru. Kemudian udah keliling internis, nggak apa-apa gitu. Tapi tetap aja nggak percaya. Kemudian ya terlalu banyak googling gitu. Kalau googling terlalu banyak, makin lama, oh ini satu penyakit ini jangan-jangan nih, jangan-jangan. Akhirnya kita jadi dokter sendiri ya? Kita jadi dokter sendiri, jadi menganalisa penyakitnya sendiri gitu. Tapi rata-rata di kita tuh selalu gitu. Jadi saya ngelihat kita terlalu overthinking, jadi terlalu jangan-jangan ini. Kayak kita melakukan sesuatu. Misalnya saya harus ke pergi ngajar gitu kan. Jangan-jangan akan ada terjadi sesuatu ketika saya ngajar gitu. Nah itu kemudian seperti menghalangi saya untuk pergi ngajar. Kadang-kadang ya kan saya harus ngajar. Kalau nggak ngajar gimana? Saya nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya dapat gitu kan. Saya digaji gitu. Akhirnya kita jadi terbatas semua juga ruang geraknya. Terbatas semua. Gitu ya. Kemana-mana harus dianterin gitu. Takut kemana-mana. Pernah juga beberapa kali gitu saya mengajar kemudian menangis. Oh ya? Iya, di depan mahasiswa saya menangis karena udah nggak kuat. Tapi harus tetap mengajar gitu. Kemudian sementara diskusi dengan mahasiswa sedang skripsi, saya menangis gitu karena bingung dong mahasiswanya ya Bu ya. Tapi saya bilang saya anxiety disorder, mereka semua nggak tahu gitu apa gitu. Saya cerita jadi saya curhat gitu. Jadi saya merasa dulu saya sangat malu orang lain tahu kalau saya seperti ini gitu. Saya malu gitu. Jadi saya lebih banyak mengurung diri, tidak bicara dengan orang-orang karena saya pikir orang juga nggak akan ngerti apa sih yang saya rasakan. Ngapain sih sakit apa, nggak ada apa-apa, jalannya susah. Kadang-kadang pernah saya waktu parah-parahnya itu hampir setahun nggak bisa jalan. Jadi kalau jalan tuh kayak nempel di dinding. Iya. Kalau kita mau jalan itu pasti goyang gitu ya. Goyang kayak mau jatuh. Gitu. Jadi ke kamar mandi tuh kayak ngerayap di dinding, pergi ke ATM tuh, apalagi ruangannya kecil itu, shaking banget, susah gitu. Jadi, tapi kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak apa-apa. Mungkin karena
pikiran kita terlalu aktif, apalagi dibawa. Apalagi kalau kita datang ke dokter, kemudian dokter memberikan diagnosa yang ini gitu, lebih parah lagi. Tertanam, terhujam ke jantung hati, dipikirin ini dokter ini benar nggak ya? Tapi karena kita nggak yakin, pasti cari dokter yang lain lagi. Gitu. Tapi ketika dokter lain sudah bilang nggak apa-apa, kita nggak percaya juga. Kita nggak percaya juga. Tetap mikirin apa yang dikata dokter sebelumnya, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya orang kadang-kadang bilang ikhlasin aja sih, pasrahin. Saya ikhlas, saya pasrah gitu, tapi karena udah psikosomatis gitu kan, semuanya udah sakit semua gitu. Jadi kadang-kadang udah ya memang sih jadi mau ngapain lagi gitu. Tapi karena saya seorang dosen dan saya seorang peneliti, jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu depan laptop dan itu lebih meringankan saya. Kadang-kadang saya lupa bahwa saya tuh rasa nggak enak gitu. Cuma memang ketika selesai gitu rasanya badan saya tegang semua. Kenapa jadi tegang begini gitu. Terus ada satu musik yang buat saya tuh terapi buat saya, namanya Zen music. Kalau ngedengerin musik itu mungkin karena frekuensinya yang tinggi, jadi saya nggak tahu kenapa itu menenangkan sekali buat saya. Namanya Zen music. Ya biasanya udah itu sambil kerja saya pantengin Zen music. Kayak musik kayak di spa gitu. Itu lebih tenang relaksasi ya. Ya seperti relaksasi gitu. Apa tadi kan Ibu Prof udah cerita gitu kan di depan mahasiswa sempat nangis. Ada nggak kejadian yang lebih dramatis ya? Dramatis ya selama mengalami attention disorder ini gitu? Ada nggak? Ya pernah, waktu dari Jakarta ke Bandung kita naik kereta sama ibu saya, sama ayah saya waktu itu masih ada. Kemudian anak saya masih umur 3-4 tahun lah gitu. Kemudian panik dong muncul. Ya selama perjalanan ya panik gitu. Panik dan sangat-sangat cemas gitu. Kalau ada apa-apa gimana? Kereta ini kan meluncur gitu. Kemudian ada seorang ngeliatin saya, terus tahu-tahu teriak nggak? Orang itu mau bunuh saya. Kan semua panik gitu. Loh, gimana? Orang itu juga jadi nggak enak. Nggak apa-apa gitu. Udah nggak usah lihat ke orang itu. Terus, sampai segitu ya? Seingat saya gitu. Pernah waktu itu saya juga ke psikolog. Ketika psikolog sedang ngisi-ngisi formulir, tiba-tiba ada pesawat lewat tuh, saya langsung bilang, aduh dia mau nembakin kita itu teriak. Aduh rasanya, ya pada saat itu kan nggak malu, tapi karena memang panik tuh apa gitu. Dan ini yang orang di luaran tuh nggak tahu gitu kan, bahwa penderita anxiety disorder itu kayak punya dunianya sendiri gitu. Artinya kita yang ngerasain loh, bukan kalian yang ngerasain. Jadi kalian bilang kita sehat, kita ngerasain bahwa kita lagi dalam kondisi yang bermasalah gitu kan. Pernah waktu lagi ujian seminar mahasiswa, saya jadi penguji dong gitu. Kemudian saya ada kue sama makan. Teman saya junior merhatiin ternyata tangan saya gini. Mem, tangannya gini. Iya memang, saya bilang saya nggak apa-apa. Mem oke gitu, nggak apa-apa gitu. Ya tapi sambil berusaha menenangkan diri bahwa saya tuh nggak apa-apa gitu. Karena saya harus nanya gitu ya. Harus nanya, merhatiin, kadang-kadang blank, apa sih yang ngomongin mahasiswa ini saya udah nggak tahu gitu. Ya bergantung pada, oke, saya udah baca skripsinya, jadi saya tanya dari apa yang sudah saya baca. Tapi yang kadang-kadang jel, kan wawancara gini tadi aja sebelum ini kan wawancara dulu kan. Nih bos channel ngomong apa, saya udah blank. Oh iya ya, kadang-kadang saya masih gini-gini. Itu bener ya? Bener nggak sih? Bener. Kayak wawancara kayak gini rasanya kayak nggak di dunia nyata gitu, kayak ini benar nggak? Tapi memang saya baca bahwa anxiety disorder itu kadang-kadang merasa detached from reality. Jadi ngerasa bahwa dia tuh nggak ada di dunia nyata gitu. Jadi kadang-kadang ini wawancara bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Pokoknya dicubit sampai sakit banget. Kalau cuma cubit ini kan nggak ngerasa ya. Cubit sampai sakit banget. Oh iya ya, nyata ternyata. Dulu sampai tiap hari megang ini. Begini, hitung denyut. Tok. Oh, bener nggak masih berdenyut saya? Ini udah lambat loh. Waduh saya sakit nih. Sakit sampai segitunya. Kadang-kadang lembat, kadang-kadang cepat gitu kan. Pokoknya nggak bisa diperhitungkan. Terus orang-orang pada bilang gini, ngapain sih pegang-pegang ini? Cuma pengen ngontrol aja sih, saya masih berdenyut atau enggak. Terus mereka bilang gini, lah kalau kamu udah nggak berdenyut udah mati dong. Aduh, ini menarik sekali obrolan dengan Ibu Prof ini. Tapi kita harus break sebentar. Nanti sesudah ini kita akan bisa ngobrolin tentang shopping dokter yang tadi ini menarik kayaknya ya. Seberapa banyak dokter yang dikunjungi oleh Ibu Prof ini.
Oke, tetap di Bos Cendol, di Ceplas Ceplos Bos Cendol. Balik lagi di Bos Cendol. Tetap di Ceplas Ceplos Bos Cendol bersama Bos Cendol. Nah, tadi kan kita udah sempat tersinggung sedikit shopping dokter ya. Jadi hampir semua dokter didatengin ya. Kira-kira udah berapa banyak nih, Bu Prof, dokter yang dikunjungi nih? Oh, nggak terhitung ya. Pokoknya hampir tiap minggu harus ke dokter gitu. Iya, jadi dengan walaupun gejalanya apa gitu. Jadi gejalanya tuh di kita tuh nggak menentu. Iya. Misalnya saya sakit dada, saya ke dokter jantung, dia bilangnya nggak apa-apa. Pergi dokter jantung yang lain, periksa lagi, nggak ada apa-apa. Kemudian jangan-jangan paru gitu kan. Jangan-jangan ada apa-apa, periksa lagi di ronsen dan pokoknya udah semuanya dilakukan gitu. Pindah lagi internis yang lain gitu. Sampai walaupun dibilang nggak apa-apa tetap aja gitu. Dan dulu yang paling merana sekali gitu kalau udah kambuh pagi-pagi udah deg-degan, saya minta dibawa ke UGD. Tapi gitu depan UGD berhenti, sembuh ya. Dulu sampai akhirnya saya udah bilang sama akhirnya saya ke psikiater kan. Ternyata sebelumnya gini, saya tuh keliling orang pintar, kemudian dibilang dikirimin lah apalah semuanya, pokoknya diapain lah. Gitu. Orang baru bilang ditiup-tiup, gitu. Disembur-sembur aja jahe. Nah, kemudian kayak gini, kaki saya dipijit gitu. Kan tuh saya teriak, dia bilang, itu bukan ibu yang teriak, itu setan. Padahal emang sakit gitu. Emang sakit, dia bilang dalam hati, coba berapa kali gitu, masih sakit lah. Masih kukunya ditekan gitu kan sakit banget. Sakit luar biasa, saya teriak-teriak gitu. Itu setannya. Terus logika saya tuh jalan. Gak mungkin lah kayak gini gitu. Tapi keliling orang pintar udah masuk tenaga dalam dan lain-lain itu. Yoga juga, tapi saya pikir yoga itu sangat menolong, sangat membantu. Melatih emosi kan, melatih emosi. Dengan yoga, sayangnya waktu itu saya cuma 3 bulan karena agak jauh dari rumah. Tapi menurut saya itu sangat bermanfaat gitu. Terus orang bilang, yoga kan sebenarnya mirip-mirip sholat gitu kan. Kalau sholat mestinya kalau khusyuk juga gitu. Justru pada saat sholat itu saya ketakutan. Kalau lagi sholat terus mati gimana gitu. Bukannya husnul khotimah gitu kan. Tapi sekali lagi bukan matinya yang kita takut gitu. Tapi rasa takutnya sendiri. Gitu. Makanya kadang-kadang orang bilang, kenapa kamu gak fokusnya sama sholat? Lagi sholat saya gemeteran gitu. Ketakutan, aduh jangan-jangan gitu. Kadang-kadang gini, udah itu kan mau zikir. Kadang-kadang udah nggak zikir gitu, habis sholat selesai gitu, sudah selesai terus diam, pokoknya sampai gejalanya tuh reda gitu. Tapi kadang-kadang reda 10 menit, kadang-kadang berjam-jam, redanya tuh berjam-jam. Seberapa sering kena serangan kayak gitu? Waktu di awal-awal gitu. Di awal-awal itu tiap hari lah. Tiap hari itu. Sampai udah nggak bisa ngapa-ngapain dulu waktu ayah saya masih ada. Jadi kerjaan saya duduk kayak gini ya. Terus saya ngelendot aja sama ayah saya. Duduk aja gitu. Jadi dari pagi sampai sore sampai malam gitu. Nggak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain duduk aja gitu. Iya, dan Bos Cendol pikir sih apa yang diceritakan oleh Ibu Prof hari ini juga di luaran juga pasti teman-teman ada juga yang mengalami seperti ini, anxiety disorder, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini juga bisa menjadi pengetahuan baru buat teman-teman yang merasakan gejala-gejala yang sama ya. Dan juga mungkin buat keluarganya. Iya, buat keluarganya kalau misalnya itu ya bisa ketika menonton tayangan ini ya dan gejalanya sama ya bisa jadi mengalami anxiety disorder. Banyak di orang luar sana yang tidak paham bahwa ini ya penyakit yang harus disembuhkan. Nah, balik lagi ke Ibu Prof tadi. Nah, bagaimana kemudian Ibu Prof itu mulai mencoba mengatasi anxiety disorder ini, karena kan cukup mengganggu kan buat kehidupan kan. Sangat mengganggu. Akhirnya ketika saya sudah sudah bosan dengan orang pintar, akhirnya saya mencari psikiater. Psikiater pertama saya disuruh masuk ke rumah sakit jiwa. Saya bilang, waduh, enggak mau. Saya bilang saya nggak gila gitu. Itu harus nggak mau. Bukannya malah makin cemas saya kan. Kemudian saya cari-cari, tanya-tanya sama teman-teman saya, akhirnya dapat salah seorang psikiater yang orangnya menurut saya ngemong gitu. Ketika saya datang, dia juga belum terlalu memahami saya gitu. Kemudian sambil itu saya nyari di googling gitu. Kemudian saya bilang, dok, jangan-jangan saya ini anxiety disorder. Maksud saya ngomong gitu sama psikiater kan lucu gitu. Dia bilang, iya. Akhirnya dia kasih obat racikan, satu obat anxiety, satu obat depresi. Walaupun saya juga sebenarnya nggak depresi. Nah, itu saya psikiater 5 tahun.
sangat membantu saya. Tapi saya bilang saya nggak mungkin dong minum obat itu terus-terusan. Beliau bilang gini, ya udah nggak apa-apa, nanti di tapering. Ketika udah di tapering kemudian sudah bebas gitu kan. Saya udah nggak minum obat, itu lepasnya tahun 2005. 2005 ya. Sampai 2004, jadi saya udah bisa kemana-mana sendiri. Udah berani udah berani ya? gitu. Sebelumnya nggak berani ya sama sekali ya? Ngelendot terus kan. Selama itu waktu itu saya juga gagal ke Jerman waktu itu ya. Akhirnya saya masuk ke S2 ke ITB. S2 ITB, saya jadi anak TK, dianterin sama ayah saya. Iya. ITB tuh dianterin ya tiap hari? Dianterin tuh saya duduk, ayah saya tuh di pintu nungguin. Dan saya sambil keringet dingin sambil ngedengerin dosen ngomong gitu, nggak ada yang satupun yang masuk saya. Sambil saya lihat ayah saya masih nongkrong di sana apa enggak gitu. Jadi saya ingat anak saya dulu gitu kan, waktu dia masih SD kan saya nemenin juga. Saya tuh harus ada di depan pintu, dia harus lihat. Film. Bener-bener mirip anak TK gitu. Gemeteran terus jantungnya bener-bener pokoknya nggak fokus dengan apa yang saya pelajari. Tapi kan keinginan saya untuk sekolah tuh besar sekali. Saya gitu. harus. Kalau misalnya tidak dilawan ya nggak mungkin seperti sekarang ya, Bu Prof ya. Akhirnya kemudian saya terima tantangan, saya harus ke Jepang. Kebayang dong dalam keadaan dalam keadaan begitu harus berangkat ke Jepang. Akhirnya berangkat dong gitu. Berangkat ya. Tapi kan tetap dengan obat dari dokter sampai di sana. Ya alhamdulillah selesai. Itu didampingin juga nggak waktu ke Jepang? Enggak. Oh enggak ya, berani sendiri. Udah diberanikan gitu. Karena setelah itu kan saya dengan terapi dari psikiater itu, akhirnya udah bisa minimal pergi kampus pulang udah bisa. Akhirnya saya menantang diri saya sendiri, boleh nggak saya keluar gitu, tantang dong. Pergi akhirnya ke Jepang, penelitian S2 saya di sana bisa gitu ternyata. Jadi obat tuh dikirim sama adik saya, dikirim ke Jepang. Kemudian balik selesai, udah. Kemudian akhirnya karena gagal ke Jerman waktu itu, saya ngambil lagi, coba lagi, ada beberapa beasiswa, akhirnya saya dapat lagi. Ketika itu saya udah pindah ke sini, jadi dosen di Manado. Akhirnya saya pindah, karena nggak mungkin saya bolak-balik dari Bandung Jatinangor terlalu jauh. Akhirnya saya pindah ke sini, kemudian saya sekolah lagi, kemudian ngambil penelitian di Jerman. Saya berani kesana, berani gitu. Nah, tapi setelah itu mungkin karena usia setelah 10 tahun kemudian tahun 2014 kambuh lagi. Oh, kambuh lagi ya? Sampai nggak bisa jalan sampai apa gitu. Padahal waktu itu udah sembuh. Udah sembuh sekali. Kemudian muncul lagi. Dan sampai sekarang sekarang juga? Iya, masih apalagi ada corona ini. Corona lebih panik lagi. Lebih panik. Tapi ya tapi sudah tidak kayak waktu itu ya. Tidak bagaimana ketika panik dulu yang betul-betul panik, kalau sekarang kan sudah bisa mengatasi karena sudah punya pengalaman yang dulu ya, Bu Prof. Tapi walaupun gitu kan traumanya itu tetap ada gitu. Jadi kalau ada, aduh kenapa lagi? Aduh ini sakit badan. Aduh kenapa sakit semua ini? Jadi gitu. Jadi tetap sekarang kemarin juga sempat di antara anak saya udah berapa kali ke dokter supaya meyakinkan saya tuh nggak apa-apa gitu. Iya. Sesudah ini kita akan bahas lagi banyak hal dengan Ibu Prof tentang anxiety disorder. Tetap di Bos Cendol, di Ceplas-Ceplos Bos Cendol. Balik lagi di Bos Cendol. Tetap di Ceplas-Ceplos Bos Cendol bersama Bos Cendol. Masih di Bos Cendol, Ceplas-Ceplos Bos Cendol dengan Ibu Prof. Nah, ini kan tadi Bu Prof udah cerita semua pengalamannya tentang anxiety disorder dan shopping dokter sudah, supranatural sudah, gitu kan, segala hal sudah. Kesimpulannya sebenarnya gimana sih sebenarnya Bu untuk bisa meminimalisir dampak dari anxiety disorder ini? Ya, satu hal kita harus punya hobi. Kalau dengan hobi kita menyibukkan diri. Misalnya saya punya hobi berkebun gitu, dan punya hobi menulis. Kalau tanpa dengan hobi itu kan kita lebih banyak waktu luang, dan kalau dengan waktu luang yang tidak tergunakan itu, kemudian pikiran kita yang terlalu aktif ini, alam bawah sadar kita terlalu aktif, akan kemana-mana, kemudian biasanya akan muncul gejala itu. Nah, kadang-kadang karena menurut saya pikiran bawah sadar kita terlalu aktif, dia muncul tiba-tiba gitu. Cuma karena kita sedang mengerjakan sesuatu, biasanya kemudian pikiran kita teralihkan. Saya sampai menulis buku seni berpikir gara-gara itu kan. Iya, jadi dengan coba cerita sedikit, isinya kayak apa sih? Istilahnya gini, kalau saya menulis buku artinya saya baca. Ketika saya banyak baca, terus saya lebih banyak paham tentang sebenarnya kita harus pintar mengelola pikiran kita sendiri. Kayak misalnya muncul gitu ya, gejalanya muncul,
saya harus bilang begini, ini kan sudah udah berulang-ulang kali, bahkan ribuan kali kejadian kayak gini. Tapi kan nggak apa-apa gitu. Saya sehat-sehat aja. Sehat-sehat saja, dan ini dulu kan lebih parah dari sekarang gitu. Tapi ya, artinya dulu aja kamu bisa overcome, bisa mengatasi. Masa sekarang nggak bisa? Sekarang gitu kan. Jadi kita mungkin lebih harus bisa menantang diri kita sendiri gitu. Ketika muncul, emang nggak mudah gitu nggak mudah, apalagi untuk, dan kadang-kadang melelahkan untuk membilang ke diri kita sendiri, ini tuh nggak apa-apa gitu. Ini aman-aman saja. Aman-aman saja. Gitu. Dan memang orang tidak semudah gitu untuk mengatakan, tapi karena saya sudah mengalami sendiri, jadi saya bisa mengatakan dengan itu gitu. Orang kan kadang-kadang bilang, ngapain sih kamu depresi? No, saya nggak depresi gitu. Saya terlalu cemas, terlalu berlebihan. Kan kalau depresi kadang-kadang kita tahu penyebabnya apa gitu. Kalau kecemasan, anxiety disorder ini kita nggak tahu penyebabnya apa. Tiba-tiba tegang semuanya gitu. Kalau sehari-hari saya cemas, misalnya kita dikejar deadline, kemudian dalam keadaan yang kacau, pasti kacau. lebih. Tapi udah tahu kan kita dikejar deadline. Kalau deadline itu selesai, udah beres. Tapi kita nggak, kalau anxiety disorder ini tiba-tiba dikejar deadline terus. Kita nggak tahu kapan selesainya deadline ini. Cuma saran saya gitu, saya nggak bisa mengatakan yang lebih dari ini gitu. Berdasarkan pengalaman saya, ya berusaha untuk menyibukkan diri sendiri, gitu. Cari hobi, cari apa yang kita sukai, kemudian kita terlibat dalam itu sendiri, memperdalam itu lah. Memperdalam itu ya, setidaknya ya kita tahu gitu bahwa kalau dengan aktivitas yang mungkin lebih padat gitu kan, sehingga ketika ada serangan ya kita agak lebih rileks ya untuk menghadapi. Bisa gitu. lebih, saya lagi mengejarkan ini, udahlah nanti dipikirin lah nih sakitnya gimana nantilah. Iya. Nah, tadi kan Bu Dokter udah cerita bagaimana kemudian Ibu Dokter mengatasi, Ibu Dokter lagi, kok jadi Bu Dokter? Saya bukan dokter, Bu Dokter jadi, ya dokter tuh Adam, Bu Prof, dokter gigi tapi. Tadi kan Bu Prof udah cerita banyak tentang pengalamannya Bu Prof bagaimana mengatasi anxiety disorder, dan teman-teman di rumah juga sudah tahu gitu kan, kalau misalnya memang ada gejala seperti ini ya bisa jadi teman-teman juga mengalami seperti yang Bu Prof alami, anxiety disorder. Tadi sudah dikasih kuncinya, harus lebih santai, menyibukkan diri gitu kan. Gitu. Mungkin ada lagi Bu yang bisa disampaikan ke teman-teman sebagai bahan pelajaran gitu kan, bisa ya anggap aja lagi berbagi dengan mahasiswanya lah. Saya mengingat kembali zaman-zaman saya yang sama sekali tidak produktif, bisa dikatakan 5 tahun lah gitu. Sama sekali saya nggak ngerjakan apa-apa, tapi kemudian karena saya punya keinginan yang kuat untuk sekolah, kemudian senang penelitian, kemudian saya bilang saya harus guru besar kayak ayah saya gitu. Maka saya fokus ke situ. Jadi dengan fokus gitu artinya saya punya tujuan tertentu, dan saya harus bisa mengalahkan rasa panik itu yang sering muncul dengan goal sasaran yang sudah saya set up. Sehingga alhamdulillah sekarang saya udah bisa mencapai guru besar itu. Nah, pada saat yang paling waktu itu saya sempat takut. Saya takut ketika waktu orasi ilmiah kan saya harus di depan banyak orang, banyak sekali orang. Saya sampai takut sekali gitu. Aduh jangan pingsan dong, kan malu-maluin. Aduh jangan kejadian apa nih. Please jangan sekarang, sudah acara nggak apa-apa lah gitu kan. Ada rektor, ada ada beberapa pejabat, terus ada keluarga, dan yang dikukuhkan kan nggak cuma saya gitu, banyak sekali orang gitu. Dan saya bertahan untuk tidak malu dan tidak gemeteran. Apalagi bisa. Harus orasi, untungnya cuma 10 menit waktu itu kan ke podium ya. Bisa, alhamdulillah bisa gitu. Sampai sekarang ya kadang-kadang saya berpikir ya alhamdulillah. Jadi apa yang saya alamin ini, saya disorder ini tidak menghalangi saya untuk mencapai cita-cita yang saya yang harus dicapai gitu kan. Karena memang juga dari pengalamannya Bos Channel ngobrol dengan teman-teman penderita anxiety juga gitu kan, kebanyakan mereka memang kehilangan fokus gitu. Ketika mengalami ini, apalagi tujuan hidupnya tidak jelas, ya berantakan lah semua gitu kan. Tujuan hidup tidak ada, dia menikmati kehidupannya biasa-biasa aja, kemudian kena serangan anxiety disorder ya malah kacau semuanya gitu. Duit habis, segala habis untuk shopping dokter gitu. Dan itu banyak teman-teman Bos Channel yang ditemuin di luar, Bu Dokter. Pernah sih saya
mengalami itu. Pokoknya uang habis aja untuk semua, dokter shopping itu. Dan saya ingin tahu sebetulnya, ingin kenalan dengan teman-teman yang juga mengalami hal yang sama supaya kita bisa saling sharing. Selama ini saya cuman ikut di dalam grup nih di grup Yahoo Group atau apa di Facebook gitu. Saling share tentang apa ya. Di kesempatan kali ini juga Bos Cendol dan Ibu Dokter ini ingin sekali mengajak teman-teman yang di rumah sana yang mengalami gejala-gejala seperti yang dialami oleh Ibu Prof, yang mengalami anxiety disorder, yang sudah tahu atau yang belum tahu tapi gejalanya sama, bisa kemudian komen di video ini, gitu kan, sehingga kita bisa saling kenalan, saling bertukar informasi, sehingga kalau ada teman-teman lain yang menderita penyakit yang sama, ya kita bisa mengantisipasinya secara bersama ya. Bu, ya? Tapi tentu saja kalau ada keluhan gitu, ya ke dokter itu penting. Ya, ke dokter harus penting. Ke dokter penting. Tapi percayalah sama dokter gitu. Jangan nggak percaya gitu. Kalau nggak percaya kita dokter shopping gitu. Dokter shopping habis dari sini, dokter sini. Jadi ingat dulu waktu itu kan, jadi ada teman juga yang punya penyakit yang sama. Semua dokter dikunjungin, cuma satu dia nggak kunjungin, Bu. Apa coba? Dokter kandungan, karena dia bukan perempuan. Oke, mungkin sekian dulu Ceplas-Ceplos Bos Cendol hari ini. Terima kasih Bu Prof sudah bersama-sama dengan Bos Cendol, dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Bos Cendol di Ceplas-Ceplos Bos Cendol. Ya, masih dengan Bos Cendol di sini di Ceplas-Ceplos Bos Cendol. Bos Cendol, Ceplos Bos Cendol. Balik lagi Bos Cendol. Cendol, Ceplas-Ceplos Bos Cendol. Cendol, Ceplas-Ceplos Bos Cendol.